Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Miftahul Aziz, MIPA 8.6, absen 11. Resensi novel Mariane. Identitas buku, judul buku Mariane. Penulis Risa Saraswati, penerbit PT Bukune Kreatif Cipta, tahun terbit 2019. Tebal buku 181 halaman, ISBN 978 602 220 319 3. Anak perempuan pemberani dan dewasa karena keadaan. Risa Saraswati merupakan seseorang yang memang diberi kelebihan untuk bisa melihat bahkan berkomunikasi dengan mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dia adalah seorang penulis dan juga dulunya adalah vokalis band yang bernama Sarasvati. Risa telah mengeluarkan 9 buku dan selalu melejit di pasaran. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Gerbang Dialog Danur dan juga buku tentang kelima sahabat hantunya. Seperti buku-buku yang lainnya, ia selalu menulis buku dengan genre horor dan berhasil menjadi buku favorit di kalangan umum. Dan kali ini ia menulis tentang kisah salah satu sahabatnya dalam buku yang berbeda. Novel ini merupakan novel Risa mengenai salah satu sahabat hantunya, yaitu Mariane. Ia adalah hantu anak perempuan yang datang tiba-tiba karena sering mengikuti Peter CS. Novel ini bukan tentang cerita Mariane setelah kematiannya, melainkan tentang dia semasa hidup, tentang masa lalu kelamnya dan juga keluarganya. Mariane Charlotte van Zeebrugge. Ia dikenal sebagai anak yang nakal, tetapi anak yang memiliki semangat dan juga baik hati. Ia merupakan anak yang ceria meski hubungan dengan ayahnya sangatlah tidak baik. Ayahnya bernama Anton van Zeebrugge. Ia sangatlah dingin apalagi saat melihat anaknya. Aneh. Hal ini disebabkan wajah dan sikapnya yang memiliki kemiripan dengan sang ibu, yaitu Margot van Zeebrugge, seorang perawat berkebangsaan Jerman yang kemudian aktif di kemiliteran setelah bertemu dengan Anton van Zeebrugge. Keluarga mereka hidup dengan senantiasa layaknya keluarga yang lain hingga kehadiran Mariane. Hingga tiba-tiba suatu hari kehidupan keluarga mereka memburuk. Rupanya Margot mencintai seorang laki-laki lain. Ia pun meminta untuk berpisah dan membawa Anne pulang. Namun Anton menolak dan akhirnya Mariane diasuh oleh Anton. Meski seiring berjalannya waktu, sikap Anton terhadap Mariane berubah menjadi dingin. Mariane tumbuh menjadi anak yang kasar. Ia pun sering berteriak-teriak ketika marah ataupun saat memanggil orang-orang di rumahnya. Hal ini mungkin dikarenakan ia yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayahnya yang dingin dan ibunya yang entah pergi kemana. Namun dibalik sikap dingin Anton van Zeebrugge atau ayahnya itu, dia sebenarnya sangat menyayangi Mariane. Tapi sayangnya, rasa sayang itu ia tunjukkan dengan cara yang berbeda. Suatu hari, Mariane meminta kepada ayahnya untuk pergi ke Nederland menemui ibunya. Tetapi Anton memarahi Mariane karena Anton tidak ingin putrinya menemui wanita yang membuat masa lalu buruknya terngiang di kepalanya kembali. Ia pun masuk ke dalam ruang kerjanya dengan membanting pintu yang membuat siapapun yang ada di sana menjadi kaget. Namun Mariane tetap berusaha membujuk ayahnya untuk mau menuruti kemauannya. Akhirnya Anton memenuhi kemauan Mariane asalkan Mariane mau pergi sekolah. Awalnya Mariane tidak mau, namun setelah dibujuk oleh pengasuhnya, ia pun akhirnya menuruti.
Hari pertama sekolah, Marianne telah memberi kesan yang buruk. Ia terlibat perkelahian dengan temannya. Alhasil ia pun menjadi tidak mau lagi sekolah. Namun ia tetap ngotot ingin bertemu ibunya. Dan hal yang sama terus saja terjadi. Pertengkaran dengan ayahnya yang tidak dapat dihindari. Hubungan mereka semakin renggang dan memiliki sekat penghalang. Anton van Zeebrugge terus saja bekerja untuk menutupi rasa sedih dan kesalnya. Sementara Marianne memilih untuk mengurung diri di kamar. Suatu hari, desas-desus mengenai tentara Jepang kian santer terdengar. Namun Anton masih kukuh untuk tidak kembali ke Nederland hingga kabar itu benar adanya. Ternyata kabar itu memang benar adanya. Akhirnya, segera ia menyuruh Marianne untuk memasukkan barang-barang yang diperlukan untuk pergi ke Nederland. Dia beralasan bahwa ia saat yang tepat untuk Marianne bertemu dengan ibunya. Namun di balik itu ada perasaan cemas akan berita masuknya tentara Jepang ke Hindia Belanda. Marianne yang merasa bahagia akan bertemu ibunya pun segera mengemasi barangnya. Ia sudah tidak sabar, begitu ucapnya kepada sang pengasuh. Sungguh polos anak itu karena tidak tahu apa alasan sebenarnya mengapa sang ayah tiba-tiba mengajaknya pergi ke Nederland. Keesokan harinya, Anton dan Marianne pun pergi ke pelabuhan diantar oleh Barata, sang supir. Saat perjalanan menuju pelabuhan, Anton mendengar kabar bahwa tentara Jepang telah sampai di dermaga. Ternyata hal itu benar. Tiba-tiba saja tanpa diduga, mobil mereka dikepung tentara Jepang. Di saat kejadian itu, untuk pertama kalinya, Tuan Anton van Zeebrugge menggenggam tangan Marianne dan menenangkannya. Keadaan semakin tidak karuan, pasukan Jepang semakin mengepung mereka. Bahkan ada beberapa yang berdiri di depan mobil sembari mendorong senjata. Barata pun memberanikan diri untuk mengegas mobilnya, sampai menabrak tentara Jepang yang menghalanginya. Saat pelabuhan semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ternyata Barata tertembak. Mobil pun kehilangan arah karena sang supir telah meregang nyawa. Akhirnya, mobil yang dikendarainya terjatuh mencapai dasar jurang, lalu merenggut 2 nyawa di dalamnya, yaitu Anton dan Marianne Charlotte van Zeebrugge. Novel ini adalah novel kesekian yang ditulis oleh Risa Saraswati. Novel dengan latar masa penjajahan ini sangat menyentuh hati pembacanya. Penggunaan kata yang mudah dimengerti pun juga menjadi kelebihan. Selain itu, Risa berhasil membawa pembacanya seolah-olah masuk ke dalam dimensi cerita tersebut karena ia menceritakannya dengan sangat jelas seolah kejadian itu memang nyata adanya. Namun di balik itu ada beberapa hal yang masih membuat bingung pembacanya, seperti terdapat beberapa kata ejaan Belanda yang tidak disertai dengan artinya, sehingga pembaca harus mencari tahu arti kata tersebut. Selain itu pula masih terdapat beberapa kata kasar yang digunakan dalam novel ini. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, novel ini cocok untuk dibaca semua kalangan. Apalagi jika Anda seseorang yang menyukai buku dengan genre horor yang mampu membuat bulu kuduk Anda berdiri. Buku ini menjadi pilihan yang tepat untuk dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.